saya pribadi tidak setuju dengan PPKM yang diperpanjang ini. Kalau alasannya untuk mengurangi mobilitas, kenapa enggak 1 kali 24 jam ditutup gitu loh? Karena kan yang namanya virus itu nggak mengenal waktu gitu. Ditutup jam 8 sampai jam 4 subuh. Assalamualaikum dulur, kembali lagi di MLK Motovlog, satu-satunya motovlog yang Aremania banget. Nah, di malam hari ini tanggal 21 Juli 2021, dan dimana satu hari setelah libur Idul Adha. Nah, jadi ceritanya saya lagi mau pulang ke Karangploso ya lur. Dan kalau kalian tahu, ini adalah daerah Jalan Cengger Ayam, masih daerah Cengger Ayam, dekatnya SMA 7. Nah, jadi sekarang saya kalau pulang itu terpaksa harus lewat sini, karena harusnya kan bisa lewat Suhat terus ke RRI, terus nanti tembusan ke Karangploso ya. Nah, tapi sekarang saya harus muter lewat sini, lewat Cengger Ayam, kemudian nanti patung pesawat ke arah utara ke lapangan SM, dan ya nanti lewat kampung-kampung juga. Intinya saya sekarang harus muter jauh, lumayan jauh buat pulang. Kalau berangkatnya sih aman karena berangkatnya siang ya. Kalau pulang udah ngepres banget sama jamnya PPKM. Nah, di tanggal 21 ini mungkin masih banyak yang bingung apakah PPKM kali ini bakal diperpanjang atau bagaimana, karena kemarin kan udah 2 minggu ya kita PPKM selama 2 minggu, dan Jalan Soekarno-Hatta itu ditutup. Dan sekarang juga masih ditutup. Nah, bisa kalian lihat masih dijaga sama polisi dan dishub. Jadi fix bahwa PPKM kali ini akan diperpanjang, tapi saya sendiri tidak tahu diperpanjang sampai kapan. Ada yang bilang sampai tanggal ada yang bilang diperpanjang seminggu sampai tanggal 27, tapi ada juga yang bilang sampai 2 minggu, sekitar tanggal berapa, berarti tanggal 3 atau tanggal 4 ya, 2 minggu dari tanggal 21 sekarang. Nah, kalau PPKM kemarin itu Kota Malang yang disekat kalau nggak salah, selain Karanglo itu untuk arah masuk Kota Malang itu ditutup, dan tapi yang keluar bebas ke arah Singosari ataupun ke arah tol yang keluar itu bebas. Kalau masuknya dari underpass itu dialihkan menuju ke Karangploso, jadi dilewatkan di atas underpass dan ya naik ke barat ke arah Karangploso. Nah, kalian tahu sendirilah karena mungkin udah mengalami sendiri ya. Nah, tapi yang masih belum jelas ini PPKM yang perpanjangan ini, karena PPKM yang perpanjangan ini kabar-kabarnya di Karangkates alias perbatasan Kota Malang dan Kota Blitar itu sudah tidak ada penyekatan lagi. Jadi Kota Malang dan Kota Blitar terhitung hari ini tanggal 21 itu bebas. Tapi saya nggak tahu lagi ke depannya seperti apa. Sedikit masukan aja buat pemerintah Kota Malang, Bapak Wali Kota ataupun Bapak Bupati Kabupaten Malang. Nah, saya pribadi tidak setuju dengan PPKM yang diperpanjang ini. Karena apa? Karena selain dampaknya itu cukup mengganggu ya, maksudnya seperti saya ini mau pulang kerja aja harus diputer-puter lewat cari jalan-jalan tikus gitu loh.
terutama yang penutupan ruas jalan di atas jam 8 itu saya kurang setuju, karena saya nggak menganggap penutupan ruas jalan seperti Soekarno-Hatta dan Jalibar itu efektif gitu. Kita fokusnya ke itu dulu ya, jangan ke penyekatannya dulu ya. Kalau penyekatan sejauh ini saya setuju aja, enggak masalah. Memang harus dibatasi orang yang keluar masuk kota Malang gitu. Kalau di perbatasan kota kabupaten dan kota Blitar, atau kabupaten Malang dengan kota Batu, itu saya setuju aja untuk dilakukan penyekatan, karena ya memang mobilitas orang untuk keluar masuk daerah itu memang harus dibatasi. Nah, tapi kalau penutupan jalan di atas jam 8 di kawasan Soekarno-Hatta dan kawasan-kawasan lain yang mungkin saya juga kurang paham di mana aja, itu saya kurang setuju juga sih. Karena kalau dipakai logika aja, alasannya kan kemarin untuk mengurangi mobilitas warga Malang Raya supaya tidak keluar rumah. Nah, kalau alasannya begitu, kenapa ditutupnya itu hanya jam 8 malam sampai menjelang subuh gitu? Kenapa nggak sekalian aja ditutup semuanya, ditutup 1 kali 24 jam? Ditutup gak ya? Kalau alasannya untuk mengurangi mobilitas, kenapa nggak 1 kali 24 jam ditutup gitu loh? Karena kan yang namanya virus itu nggak mengenal waktu gitu. Ditutup jam 8 sampai jam 4 subuh kan juga nggak menjamin. Ya benar mengurangi, tapi malam hari, siang, pagi sampai sore, apakah tidak ada virus? Tentu ada. Nah, itu loh yang saya kurang setuju, itu yaitu kenapa kalau alasannya untuk mengurangi mobilitas, kenapa hanya dilakukan di jam-jam malam gitu. Yang mana kalau di kawasan Soekarno-Hatta sendiri yang saya tahu itu ada banyak pedagang yang pedagang kecil terutama yang tidak punya lahan, mereka hanya berjualan di pinggir jalan gitu. Apalagi seperti nasi goreng atau jualan sate atau apapun itu yang ya hanya bukanya itu mulai malam gitu. Nggak mungkin kan nasi goreng jualan mulai sore gitu, mulai jam 3 sore aja jarang yang ada. Mereka pasti di atas jam 6 sore alias setelah maghrib, itu pun paling cepet ya. Nah, kalau ditutupnya jam 8, mereka cuma buka jam 6 sore sampai jam 8 malam. Padahal pedagang-pedagang seperti mereka itu kan lebih banyaknya juga dibeli secara bungkus gitu loh. Kan mereka nggak punya tempat, nggak punya restoran, nggak punya ruangan untuk tempat makan, itu terbatas. Mungkin cuma 2 atau 3 orang aja yang makan di tempat gitu. Selebihnya itu kan pasti dibungkus karena nggak ada tempatnya gitu loh untuk makan di situ. Nah, kenapa pedagang-pedagang seperti mereka juga harus terdampak? Kalau ditutup aja sekalian semuanya. Nah, itu sih yang saya kurang setuju dari PPKM itu. Oke, sekali lagi ya saya tekankan, saya tidak masalah dengan penyekatan di perbatasan wilayah. Sok mangga tuh silahkan, kalau bahasa Sundanya ya. Silahkan gitu, karena tujuannya memang mengurangi mobilitas dan supaya orang itu nggak keluar masuk wilayah yang membuat penyebaran virus itu makin banyak gitu. Tapi kalau penutupan penutupan tempat-tempat strategis di jam 8 malam sampai subuh, itu saya rasa ya kurang efektif aja sih. Nah, di samping kurangnya efektif, itu juga malah membuat aparatur negara itu capek loh, kalau kalian tahu ya. Aduh, ada ambulan sih.
puskesmas mana nggak tahu. Tenaga aparat yang harusnya bisa digunakan lebih efektif lagi, mereka harus menjaga tempat-tempat yang ya menurut saya kurang efektif aja, mengurangi kerumunan gitu. Oke, mungkin cukup itu aja untuk vlog kali ini. Mohon maaf kalau isinya omong kosong. Ya intinya saya mau menyampaikan unek-unek saya aja sih sebagai warga Malang. Didengar ya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak didengar ya udah, hitung-hitung saya biar nggak ngantuk juga perjalanan pulang ke rumah. Oke, daripada vlognya kepanjangan, saya Melki Motovlog pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania. Bye bye Aremania. Bye bye.